ilmiah. Iye. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Ini kitabnya cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Iye. Udah gitu ngakunya ilmiah. Gidat lo ilmiah. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Yang membuat kisruh atau yang membuat gaduh ini, kelompok yang membuat gaduh ini jelas bayaran menurut cendera saya. Karena mendadak di samping itu mendekati Pilpres 24 ya. Jadi tujuannya macam-macam. Targetnya itu masih ada di rapat-rapatnya kelompoknya Imat itu. Kan ada rapat yang bocor ya, dibocorkan bang. Kalau ini begini ada begitu. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Menuju tahun politik 2024, Habib Rizik minta waspada akan pembegalan, baik begal motor mobil bahkan begal partai dan nasab. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai. Betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Menurut Habib Rizik saat ini Indonesia sedang ada pembegalan nasab. Kisruh nasab habaib di Indonesia setelah beberapa bulan terakhir ini, untuk kali ini Habib Rizik buka suara. Menurut Habib Rizik, Habib asli dibilang palsu dan yang bilang palsu bukan Habib ngaku habaib. Paham nggak? Yang Habib asli dibilang bukan Habib. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Iya. Pala lu pemenyan. Mengenai hal tersebut, Habib Rizik berdiskusi bersama temannya dari Timur Tengah, lalu Habib Rizik menanyakan akan kisruh nasab habaib yang ada di Timur Tengah. Menurutnya, di Timur Tengah juga terjadi hal seperti ini, namun sudah terbantahkan dan akhirnya selesai, beda dengan di Indonesia. Di Indonesia Habib asli dibilang palsu dan yang bukan Habib ngaku Habib. Menurutnya, ini lebih parah dan ini disebut pembegalan nasab. Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak nasabnya Pak Alwi? Dia jawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga ada nolak nasab Pak Alwi. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda, Beb. Perbedaannya di mana? Kalau di Yaman, dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini, habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu, ngaku Habib. Menurut Habib Rizik, penelitian terkait nasab habaib yang dikatakan ilmiah itu bukan ilmiah, dan yang mengatakan ilmiah itu belajarnya di kandang kebo, karena kalau itu ilmiah pasti rujukannya bukan dari satu kitab, tapi dari banyak kitab-kitab dicampur maklumat, dan setelah diteliti semua baru diambil kesimpulan. Apalagi penelitian Kiai Imaduddin yang mengatakan itu hasil penelitian ilmiah. Kitabnya itu banyak diragukan, artinya mana mungkin kitab yang satu dan diragukan dijadikan landasan dan penelitian ilmiah yang dipercaya. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, campur maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah gitu ngakunya ilmiah. Gidat lo ilmiah. Setelah melihat dan mendengar kejadian seperti itu, Habib Rizik memberi amanat untuk tidak mengundang kiai-kiai begal nasab, karena mereka itu akan memecah habaib dengan kiai dan akan belah umat Islam. Ada begal nasab! Ada begal nasab! Saya punya amanat begal nasab jangan diundang saudara ke tempat-tempat kita. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Setuju? Masih banyak habaib yang lurus, masih banyak kiai-kiai yang lurus, masih banyak ustadz-ustadz yang lurus yang ingin mempersatukan umat, bukan memecah belah antara habaib dengan kiai. Betul? Betul? Bukan hanya itu saja, Habib Rizik juga menegaskan bahwa para habaib tidak butuh pengakuan, apalagi untuk diakui. Semua itu tidak penting. Begal-begal nasab kasih tahu, lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masa bodoh. Lo ngakuin, gue nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan-pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat? Betul? Betul?
Penelitian tentang nasab habaib di Indonesia diakui bahwa itu tesis ilmiah. Tapi kenapa Habib Rizik tidak jawabnya dengan ilmiah? Menurut Habib Rizik, seandainya itu penelitian ilmiah maka saya akan menjawabnya dengan ilmiah. Akan tetapi buat apa menjawab yang begal nasab dijawab dengan ilmiah? Jawaban untuk mereka harus dengan disontok atau dengan bahasa lain ditonjok. Betul. Nggak ada yang jawab, Habib, kenapa nggak dijawab ilmiah? Ya, kalau dia ilmiah kita jawab ilmiah. Kan kita bilang begal. Begal jangan dijawab ilmiah, disontok saudara. Menurut Habib Rizik, ribut masalah Habib ini ternyata mereka sama seperti mempermainkan politik-politik Belanda Davide et Impera. Habib Kiai mau diadu domba. Tuh belajarnya sama Belanda tuh begitu. Politik Davide et Impera, betul? Maka saya mau tanya nih sebelum saya tutup semua, mau diadu domba tidak? Mau dipecah belah tidak? Siap ikut habaib? Siap ikut kiai? Siap ikut ulama? Siap bersatu? Takbir! Di sisi lain, menurut putra ulama sepuh Nusantara Kiai Haji Maimun Zubair yakni Gus Najih mengatakan, bahwa di balik semua ini, ada permainan, yang menjalankan permainan ini semuanya dibayar. Menurut Gus Najih, tujuan kelompok Kiai Imaduddin itu menghilangkan pamor habaib dan Kiai Ahlus Sunnah yang amar ma'ruf nahi mungkar. Pernyataan Gus Najih itu bukan tanpa alasan, akan tetapi mengatakan semua itu, menurutnya telah mengetahui akan bocornya rencana Kiai Imaduddin dan kawan-kawan. Membuat kisruh atau yang membuat gaduh ini, kelompok yang membuat gaduh ini, jelas bayaran menurut cendera saya. Artinya ada yang skenario, ada apa? Yang nyuruh atau yang apa itu diatur oleh ada sutradaranya. Karena mendadak di samping itu mendekati Pilpres 24 ya, di rapat-rapatnya kelompoknya Imat itu. Ada rapat yang bocor ya, dibocorkan bang. Kalau ini begini ada begitu. Nanti. Bahkan lebih lucunya lagi, yang akan dihilangkan pamornya adalah pamor Habib Lutfi bin Yahya sebagai Habib dan ulama sepuh Indonesia. Namun beliau Kiai Nazih bersyukur karena semua itu tidak berhasil. Terus yo Habib Lutfi ya dihilangkan pamornya. Tapi alhamdulillah tidak berhasil ya. Menurut Gus Najih, umat Islam di Indonesia bil khusus ahli sunnah wal jamaah, terkhusus Nahdlatul Ulama yang telah mendapatkan wejangan dari masyaikh atau sesepuh NU yaitu Kiai Stakuf, sebagai ketua PBNU, sudah menganggap selesai dan berhusnudzon. Artinya, masalah nasab habaib tidak usah diributkan, kita berhusnudzon sebagaimana ulama-ulama sepuh dulu tidak mempermasalahkan, bahkan mengakui para habaib. Kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan.